Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini saya hanya akan membahas 8 soal tes kemampuan akademik yang sudah saya share di Instagram MATLAB Official. 8 soal yang akan kita bahas pada video kali ini, materinya adalah bilangan dengan submateri bilangan real. Jadi bagi teman-teman yang belum paham untuk materi bilangan, silahkan pelajari dulu materi bilangan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ke 8 soal tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional? Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat, teman-teman. Jadi ini nggak bisa dijadikan A per B gitu. Kita coba dari opsi jawaban A, akar 36. Ini kan nilainya 6, teman-teman. 6 ini jelas bisa dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Bisa 6 per 1, 12 per 2, dan sebagainya. Jadi ini rasional. Ini bilangan rasional. Kemudian 22 per 7 ini udah jelas. Ini bentuknya rasional. Pembagian dua bilangan bulat. Ini rasional. Kemudian akar 50. Akar 50 ini bisa kita jadikan akar 25 kali 2 gitu kan. Akar 25 itu 5. Di dalamnya masih ada akarnya, yaitu akar 2. Nah, akar 2 ini irasional, teman-teman. Irasional gitu. Nah, perkalian terhadap bilangan irasional ini akan menghasilkan bilangan yang irasional juga. Jadi jelas jawabannya adalah C. Gimana dengan negatif 3? Ini bilangan rasional, teman-teman. Bisa kita tulis sebagai negatif 3 per 1. Kemudian 0,25 ini bisa kita tulis sebagai 1 per 4. Rasional juga. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut soal kedua. Ini tentang operasi hitung aritmetik pada bilangan bulat, teman-teman. Dan operasi hitung yang digunakan di soal ini hanya perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tapi kalian harus ingat dengan urutannya. Ingat PEMDAS. Kita dulukan yang ada di dalam kurung dulu, teman-teman. Kita hitung dulu bagian sini. 2 tambah 3 itu 5. Jadi kita tulis lagi soalnya negatif 4 kali 5 ditambah 6 dibagi negatif 3. Oke, ada kali, tambah, dan bagi. Kita dulu kan mana? Ini bisa kalian hitung, perkalian, dan pembagian ini kita hitung juga. Ya, negatif 4 kali 5 itu negatif 20, ditambah 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. Negatif 20 ditambah negatif 2, negatif 22. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal ketiga. 1 per 4 ditambah 7 per 4 dikali 8 per 21. Sekali lagi kalian harus ingat dengan PEMDAS. Ada penjumlahan dan perkalian. Kita dulukan perkalian, teman-teman. Oke, jadi 7 per 4 kita kali dulu dengan 8 per 21. Nah, kalau kalian udah paham tentang mencoret, ya, istilah mencoret ini bisa kita gunakan di sini, teman-teman. 8 ini kita bagi 4 kan hasilnya 2. Kita simpan 2-nya, kemudian 7 dan 21. 21 dibagi 7 kan 3 gitu. Jadi bagian sini kita peroleh 2 per 3. 1 per 4 ditambah 2 per 3. Berapa? Penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama, teman-teman. Ya, atau kalian bisa gunakan cara ini. Kalau ada A per B, kita tambah dengan C per D, ya. Kalian lakukan kali silang, yang A dengan D ini kita kalikan, teman-teman. A kali D itu AD, kemudian B dan C ini kita kalikan juga. Karena ini operasinya tambah, berarti ditambah B kali C, kita kalikan BC. Lalu bagian penyebutnya yang bawah ini kita kalikan juga per BD gitu. Oke, kita gunakan cara ini ya, teman-teman. 3 kali 1 itu 3, ini operasinya tambah, jadi tambah 4 kali 2 itu 8 per penyebutnya kita kalikan. 4 kali 3, 12. Jadi 3 tambah 8, 11 per 12. Easy ya. 11 per 12, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut soal keempat. Diberikan daftar bilangan seperti ini. Ada 2 per 5, kemudian negatif 0,4, akar 4, 6 per 2, dan Pi. Pilih semua pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, semua bilangan adalah bilangan rasional. Benar nggak, teman-teman? 2 per 5 ini rasional, negatif 0,4 juga rasional. Akar 4 ini rasional, teman-teman. 6 per 2 rasional, tapi Pi ini irasional, teman-teman. Ya, ini irasional. Jadi pernyataan pertama ini salah. Kemudian pernyataan kedua, Pi adalah bilangan irasional. Ini benar nih. Ini benar. Kemudian pernyataan ketiga, akar 4 sama dengan 2 adalah bilangan bulat. Betul. Kemudian pernyataan ketiga,
Negatif 0,4 adalah bilangan rasional. Ingat, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kita nyatakan menjadi pembagian dua bilangan bulat ya. Negatif 0,4 ini sama aja dengan negatif 4/10. Di mana negatif 4 dan 10 ini adalah bilangan bulat, jadi jelas ini adalah bilangan rasional. Kemudian 6/2 adalah bilangan cacah. 6/2 ini kan sama aja dengan 3 teman-teman. 6/2 sama dengan 3. Dan 3 adalah salah satu bilangan cacah. Jadi jawabannya ini benar. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, 3, 4, dan 5. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal kelima. 2/5 pangkat negatif 2 ditambah 5/2 pangkat 0. Nah di sini kita bisa menggunakan salah satu sifat eksponen teman-teman ya. Jadi kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat positif N. Gitu. Nah jadi kalau ada pecahan misalnya A/B dipangkatkan negatif, misalnya pangkatnya negatif N. Caranya agar pangkatnya menjadi positif, ini kalian tukar aja antara pembilang dan penyebutnya. Dibalik aja, A/B menjadi B/A, maka pangkatnya akan menjadi pangkat positif. Nah, jadi di sini 2/5 pangkat negatif 2 ini bisa kita jadikan menjadi 5/2 pangkat positif 2. Oke? Kemudian di sini ada 5/2 pangkat 0. Ingat, salah satu sifat eksponen, kalau A pangkat 0, berapapun basisnya, asalkan basisnya tidak sama dengan 0, maka ini hasilnya adalah 1. Sekali lagi dengan syarat, A-nya tidak boleh bernilai 0 gitu. Nah, jadi 5/2 pangkat 0 ini adalah 1. Oke? Nah, 5/2 dipangkatkan 2 ini sama aja dengan 5 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1. 5 pangkat 2 itu 25 per 2 pangkat 2 itu 4. Dan satunya ini kita jadikan aja 4/4. Kenapa 4/4? Agar penyebutnya sama, teman-teman. Oke, kita jumlahkan 25 ditambah 4 itu adalah 29 dan penyebutnya adalah 4. Jawabannya 29/4. Ada nggak? Ya, jawabannya adalah B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas soal ke-6. Ini soal yang gampang teman-teman, tentang sifat distributif, komutatif, dan asosiatif. Tinjau operasi berikut dan tentukan sifat yang digunakan. Lihat, yang pertama 2 kali X tambah 3 sama dengan 2X tambah 6. Nah sebaiknya kalian memahami sifat-sifat distributif, komutatif, dan asosiatif. Ingat, dipahami bukan hanya dihafal. Pahami dari segi bahasa teman-teman. Distributif ini berasal dari kata distribusi, artinya apa? Penyebaran teman-teman. Nah sifat distributif ini salah satu sifat yang ada di operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Contohnya kalau A kali B tambah C ini sama dengan AB ditambah AC. Nah ini penyebaran, ini distributif. Pengurangan juga sama, A kali B dikurangi C ini sama dengan AB dikurangi AC. Nah, di 3 pernyataan ini mana yang menggunakan sifat distributif? Jelas pernyataan yang pertama. 2 kali X tambah 3 sama dengan 2X tambah 2 kali 3, 6. Oke, jadi yang pertama ini adalah sifat distributif. Nah, sifat yang kedua adalah komutatif. Komutatif itu bertukar, teman-teman. Ini ada pada penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau A tambah B, meskipun posisinya kita tukar akan menjadi B tambah A, hasilnya akan sama. Jadi penjumlahan ini bersifat komutatif. Begitu juga perkalian, A kali B hasilnya sama aja dengan B kali A. Jadi meskipun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Nah, di 3 pernyataan ini mana yang menggunakan sifat komutatif? Jelas pernyataan yang kedua. 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah asosiatif. Ingat, asosiasi itu kan kelompok, teman-teman. Berasosiasi, berkelompok gitu. Nah, jadi sifat asosiatif ini adalah sifat mengelompokkan. Contohnya pada penjumlahan misalnya, A tambah B tambah C. Kalau misalkan kita kelompokkan di sini, A tambah B dulu, hasilnya akan sama aja dengan A tambah B tambah C. Kita kelompokkan bagian sini, B tambah C. Hasilnya sama. Begitu juga di perkalian, A kali B kali C. Kalau kita kelompokkan ini, hasilnya akan sama aja dengan A kali B kali C. Oke, ini adalah sifat asosiatif. Ya, jelas. Ini pernyataan ketiga adalah sifat asosiatif. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ke-7. Misalkan A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil. Pilih semua pernyataan yang benar. Di sini ada 5 pernyataan. Yang pertama, A tambah B adalah bilangan ganjil. Oke, A-nya genap dan B-nya ganjil. Kalau genap ditambah ganjil, teman-teman, jawabannya betul, ganjil.
Atau kalian bisa ambil sampel aja, misalnya A-nya kita ganti dengan angka 2 dan B-nya ganjil kita misalkan 1 misalnya. 2 tambah 1 kan 3 teman-teman. Ya itu berlaku umum, genap tambah ganjil hasilnya adalah ganjil. Jadi untuk pernyataan pertama ini benar. Sekarang ke pernyataan kedua, AB adalah bilangan ganjil. Gini teman-teman, kalau genap dikalikan dengan bilangan lain, baik dikalikan ganjil ataupun dikalikan dengan genap lagi, hasilnya adalah genap. Jadi seharusnya AB adalah bilangan genap. Jadi ini pernyataannya salah. Atau contoh misalnya yang tadi genapnya 2, ganjilnya 1. Kalau kita kalikan 2 kali 1 kan 2. Genap kan? Oke, sekarang pernyataan ketiga, A kuadrat selalu genap. Karena A ini genap, A kuadrat itu kan sama aja dengan A kali A teman-teman. A kali A. Sekali lagi, bilangan genap mau dikalikan apapun, mau dikalikan ganjil, dikalikan genap, hasilnya selalu genap. Jadi ini pasti betul. Kemudian pernyataan ketiga, A tambah A selalu genap. A ini genap ditambah genap. A tambah A ini sama aja dengan 2 kali A. 2-nya genap, A-nya genap. Ya, jadi pasti genap. Kemudian pernyataan terakhir, B tambah B selalu ganjil. Ini B-nya ganjil teman-teman. Tapi ingat, B tambah B ini sama aja dengan 2 kali B. Di mana 2 ini genap, genap kali apapun pasti genap gitu. Jadi pernyataan terakhir ini salah. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, nomor 8. Suatu perusahaan menawarkan bonus 25% dari total penjualan. Seorang karyawan menjual produk senilai 640.000, lengkapi tabel berikut dengan informasi yang benar. Oke, pernyataan pertama, bonus yang diterima karyawan adalah 160.000. Ingat, bonusnya kan 25% teman-teman. 25% itu kan sama aja dengan 25/100 atau 1/4. 25% ini sama dengan 1/4. Jadi kalau penjualan produknya 640.000, maka bonusnya adalah 1/4 kali 640.000. 640.000 kalau kita bagi 4 kan 160.000 teman-teman. Ya enggak? Oke, jadi bonusnya adalah 160.000, ini benar. Kemudian pernyataan kedua, total penghasilan karyawan adalah 800.000. Penghasilan karyawan, garis bawahi teman-teman, hati-hati jangan terjebak. Ini kan penjualannya 640.000 nggak akan dikasih ke karyawan kan, pasti ini masuk ke perusahaan. Sementara karyawan hanya dapat bonus dari penjualan tersebut. Jadi kalau karyawan menjual produk senilai 640.000, nggak mungkin uang ini dikasih ke karyawan, lalu karyawan itu dapat bonus lagi, nggak mungkin kan? Jadi yang diperoleh karyawan hanya bonusnya aja 160.000. Oke, jadi pernyataan kedua ini salah. Kita lanjut pernyataan ketiga. Jika penjualan dinaikkan 50%, maka bonusnya menjadi 240.000. Penjualan awal adalah 640.000. Kalau naik 50%, berarti 50% itu kan setengah ya. Setengahnya dari 640.000 adalah 320.000. Maka penjualannya menjadi 640.000 ditambah setengahnya ditambah 320.000. Berapa? 960.000. Bonusnya tetap 25%, seperempatnya teman-teman. Jadi kita hitung seperempat dari 960.000. 1/4 kali 960.000. Berapa? 240.000 ya. 240.000. Oke, ya betul teman-teman. 240.000. Jadi pernyataan ketiga benar. Oke teman-teman, itulah pembahasan 8 soal materi bilangan. Dan perlu teman-teman ketahui, 8 soal itu belum mewakili semua materi bilangan, khususnya bilangan real. Untuk soal jenis lain, materi ini akan saya share di Instagram MATLAB Official. Jadi bagi teman-teman yang belum follow, jangan lupa untuk follow Instagram MATLAB Official. Dan insya Allah untuk materi lain yang akan muncul di tes kemampuan akademik, akan saya share juga soalnya di akun tersebut. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.